Di awal film kita akan diperlihatkan pemuda asal Minangkabau, di mana menurut tradisi yang berlaku, Yuda diharuskan merantau untuk menemukan jati dirinya. Sang ibu yang hanya memiliki dua putra, ia pun meminta agar Yuda tetap stay di rumah, tak peduli orang berkata apa. Yang penting Yuda tetap tinggal bersama dengannya. Ibu mengatakan kehidupan di rantau tak seindah apa yang dikatakan orang-orang. Namun sayang, Yuda tetap kekeh akan menjalankan tradisi yang berlaku. Singkat cerita, esok pun tiba. Hari ini adalah waktu bagi Yuda untuk meninggalkan rumah. Sebelum benar-benar berpisah, ibu memberi kalung peninggalan sang ayah. Ibu juga mengatakan pintu akan selalu terbuka untuk kepulangannya. Saat dalam perjalanan, Yuda bertemu dengan seorang pria bernama Erik. Kebetulan tujuan mereka sama. Erik pun bertanya apa yang akan dilakukan Yuda di sana. Yuda mengatakan kalau dirinya akan mengajar silat di sebuah sanggar. Erik yang lebih berpengalaman daripada Yuda, ia pun menyuruh agar Yuda menggunakan silatnya di bidang lain. Merantau tak seindah apa yang dikatakan oleh orang-orang. Singkatnya sampailah mereka di Jakarta. Yuda pun segera mencari alamat yang tertera. Namun sayang, bangunan kini telah rata dengan tanah. Bahkan nomor yang berkaitan tak bisa dihubunginya. Dan pada akhirnya, Yuda harus bermalam di sebuah tempat. Singkat cerita, esok pun tiba. Saat itu Yuda sedang sarapan di sebuah warung. Namun saat akan membayarnya, dompetnya telah dicuri seorang bocah bernama Adit. Tanpa babibu, Yuda pun segera mengejarnya, hingga sampailah mereka di sebuah gang. Di sana Yuda berhasil menangkap Adit dan mengambil dompetnya. Tak jauh dari kejadian tersebut, terlihat seorang wanita bernama Asri. Ia sedang bertengkar dengan pria bernama Joni, yang mana Asri merupakan seorang penari bugil di sebuah bar, dan Joni adalah agen yang menaungi Asri. Secara kebetulan, Asri adalah kakak kandung Adit. Melihat adanya tindakan kekerasan serta pemerasan, Yuda pun segera mengajar Joni saat itu juga. Yuda menyuruh agar Joni mengembalikan uang yang telah dirampasnya. Namun sayang, itu justru membuat Asri marah. Scene berpindah, memperlihatkan seorang mucikari bernama Alek. Saat itu ia sedang menyeleksi cewek-cewek untuk dijadikan alat penghibur di Amerika. Namun karena jumlah yang diinginkan tak sesuai dengan pesanan, Alek pun menyuruh agar Joni memberinya satu wanita lagi. Dan wanita tersebut adalah Asri. Di malam itu Yuda sedang menghubungi keluarga di kampung. Yuda berbohong dengan mengatakan kalau ia baik-baik saja. Dirinya kini telah mengajar silat di sebuah sanggar. Tak jauh dari tempat tersebut, Yuda melihat Asri dibawa paksa oleh Joni dan anak buahnya. Tak tega dengan semuanya, Yuda pun segera menghampirinya. Pada akhirnya terjadilah perkelahian antara mereka. Namun sayang, Yuda harus mengakui keunggulan Joni dan anak buahnya. Untungnya Yuda adalah orang yang penuh semangat. Semangat Yud, semangat. Ia segera bangkit dan masuk ke dalam bar. Dengan keahlian bela diri yang ia miliki, Yuda mengobrak-ngabrik tempat tersebut. Sementara itu di ruangan yang berbeda, Alex sedang menikmati goyang TikTok yang disajikan para talent. Tak lama datanglah Joni untuk menyerahkan Asri. Di sini Alex terlihat sangatlah senang dengan apa yang dibawa oleh Joni. Namun sayang, tiba-tiba Yuda datang dan membawa Asri pergi. Akibat kejadian tersebut, Alex sangatlah marah. Apapun yang terjadi, Alex meminta agar Joni membawa kembali Asri. Setelah kejadian tersebut, Asri segera menjemput adiknya. Namun saat langkahnya tinggal beberapa meter, tiba-tiba anak buah Joni mengambil Adit dan membawanya pergi. Untungnya Yuda segera menghajar mereka dan mengambil Adit. Di malam itu Yuda mengajak Asri dan Adit bermalam di tempatnya. Dan di sini kita bisa mengetahui kalau ternyata Asri dengan terpaksa melakukan pekerjaannya demi menghidupi adiknya, di mana kedua orang tuanya dengan sengaja meninggalkan serta menelantarkan mereka. Lalu Asri pun menyarankan agar Yuda kembali ke kampung halaman sebelum anak buah Alex dan Joni mengenalinya.
Namun di sini Yuda justru mengkhawatirkan keselamatan Asri dan Adit. Sementara itu di lain tempat, Johnny membawakan Alex beberapa orang, dan salah satu dari mereka adalah Eric. Singkat cerita, esok pun tiba. Rencananya Asri akan mengambil uang tabungannya dan menggunakan uang tersebut untuk kabur bersama Yuda. Namun karena anak buah Johnny telah menjaga kediamannya, maka Yudalah yang akan mengambil uang tersebut. Awalnya semua berjalan lancar. Yuda berhasil mengambil uang tersebut. Namun tiba-tiba salah satu dari mereka menyadari kehadiran Yuda. Hingga terjadilah kejar-mengejar antara mereka. Sementara itu di lain tempat, Asri dan Adit keduanya dikejar anak buah Johnny. Asri pun menyuruh agar Adit bersembunyi di sebuah tempat, sedangkan dirinya akan mengalihkan perhatian. Namun sayang, tak lama setelah itu Asri justru tertangkap. Nasib muduk. Setelah berhasil mengalahkan mereka, Yuda pun segera mencari Asri dan Adit. Sayangnya yang berhasil ia temukan hanyalah Adit. Adit mengatakan kalau kakaknya telah tertangkap. Anak buah Johnny telah membawa mereka. Mengetahui hal tersebut, Yuda pun menyuruh agar Adit menunggunya di sebuah tempat. Sementara dirinya akan mencari Johnny dan menyelamatkan Asri. Scene berpindah, Yuda telah sampai di tempat Alex. Di sana ia harus bertarung dengan beberapa anak buah Alex, yang mana pertarungan tersebut dimenangkan oleh Yuda. Hingga saat Yuda menaiki sebuah lift, tiba-tiba Eric datang dan mengatakan, pada akhirnya terjadilah perkelahian antara mereka. Setelah memakan pertarungan yang cukup lama, Yuda berhasil mengalahkan Eric dengan jurus andalannya. Dan saat itulah Eric kembali terbuka mata hatinya. Namun sayang, di saat itu pula seseorang datang dan menodongkan sebuah pistol. Eric yang melihatnya pun mengorbankan diri agar Yuda selamat. Setelah berhasil mengalahkan mereka, Yuda pun segera ke kamar Alex. Namun sayang, tak ada siapa-siapa di sana. Yang ternyata Alex telah membawa Asri ke sebuah tempat. Dan untungnya Yuda berhasil mengikuti mereka. Di sana Asri dimasukkan ke dalam kontainer bersama korban lainnya. Yuda pun segera menampakkan diri. Namun di sini Alex menggerakkan seluruh anak buahnya untuk menghabisi Yuda. Dan untuk kesekian kalinya, Yuda berhasil mengalahkan mereka. Pada akhirnya Yuda harus bertarung dengan Alex dan sahabatnya. Pertarungan 1 lawan 2 pun terjadi. Singkatnya Yuda berhasil mengalahkan keduanya. Ia segera membebaskan Asri yang kini telah disekap di sebuah kontainer. Namun sayang, saat dirasa aman, ternyata Alex masih hidup cuy. Ia menusuknya dengan sebuah pipa paralon. Dengan sisa tenaganya, Yuda pun segera menghabisi Alex. Di sisa akhir hayatnya, Yuda menyerahkan kalung pemberian sang ibu. Yuda berpesan agar Asri mengembalikan kalung tersebut ke ibu dan mengatakan, Yuda meminta maaf atas kegagalannya di tanah rantau. Di akhir film, Asri dan Adit kini tinggal bersama ibu. Setiap kali ibu melihat Adit, ia selalu terngiang Yuda. Dan tamat. Terima kasih sudah menonton video ini. Apabila ada salah dalam mengucap nama, tempat, dan watak, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan wassalam.